Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, para ahbab semuanya, para penonton, pemirsa, dan para semua yang mempunyai sense, perasaan, kasih sayang di antara sesama, tergabung, terjaring dalam udara melalui Al-Haya Media. Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan, sukses dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hari ini tanggal 29 Dzulqa'dah, sesuai dengan rentetan hitungan kita di media Al-Haya ini, bahwa sekarang tanggal 29 dan juga sesuai dengan tertib kajian dan simaan kita masuk di juz 29. Ya, bisa juga 28, bisa juga 29. Ya, bahwa yang terlintas dan terfikir di hati di hari ini adalah masalah sekitar bantuan, ya kan? Temanya itu adalah bantuan. Dari pagi, ya kan, bersamaan dengan simaan. Jadi di sini ada masalah lain yang masuk, padahal mulutnya menyimakkan Al-Quran, sehingga harus perlu bantuan. Jadi untuk menetralisir, ada orang yang datang juga tentang bantuan juga, bagaimana supaya permasalahannya bisa mendapatkan jalurnya dan alurnya yang semestinya, ya kan. Nah, kemudian bantuan ini dalam banyak level dan banyak bahasa, bisa disebut ma'unah, bisa disebut nusroh. Ma'unah itu pertolongan, i'anah, ya kan, pertolongan, ta'yid, penguatan. Bantuan juga bisa berbentuk yang sangat sederhana. Nah, alhamdulillah saya dapat bantuan ini dari dia, ya kan. Bisa berbentuk ide, bisa bantuan, bisa sesuatu yang sangat penting dan besar, misalnya syafa'atul uzma, yaitu syafaat terbesar yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya gitu. Jadi bisa bantuan sesuatu yang sifatnya kebutuhan sehari-hari, ya, atau yang sangat reflektif, ya. Ada dompet tiba, maka kemudian diambilkan, itu juga bantuan. Ngambil tongkat, ya kan, dan seterusnya. Ini juga bantuan ide, bantuan pendapat, dan seterusnya. Luar biasa. Kalau bantuan dalam konteks penyelamatan jiwa ada juga. Makanya di surat Al-Muluk itu disebut surat Al-Muluk, advokator, ya kan, mengadvokasi. Jadi siapa yang mencintai dan membaca surat Al-Muluk, maka bila kelak di akhirat itu mengalami kesulitan, maka akan diadvokasi oleh surat Al-Muluk. Sampai digambarkan bahwa dulu ini di dunia mencintai aku loh, selalu membaca aku, maka jadi aku akan bantu. Nah, kayak model begitu. Ini adalah jadi bantuan juga, advokasi, penyelamatan, dan itu ada di neraka, ya kan. Jadi bantuan adalah bantuan untuk membuka wawasan. Nah, unik juga ini di surat Al-Haqqah. Itu indah sekali, ada ayat fasbir li hukmi rabbika wa la takun kas-sahibil hut idz nada wa huwa makdhum. Coba nih, lihat nih. Firman Allah kepada Rasulullah, kamu sabar aja dengan apa yang berjalan ini dan terjadi. Kamu jangan seperti sahibil hut, yaitu yang ada di perahu. Maksudnya adalah Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam. Nah gitu. Idznada wa huwa makdhum, ketika jadi memanggil dan ia dalam keadaan sangat marah dan sangat kesal sekali. Nah gitu. Nah, ini ada semacam informasi
Artinya hidup ini pasti akan mengalami hal-hal yang jadi dialami oleh orang lain yang sangat pelik dan kemudian membuat hati ini tertutup, kesal kadang-kadang. Maka diberi informasi itu. Maka ini juga bantuan informasi. Oh iya, jadi berarti mengambil cara yang lainnya. Tuh, ini juga bantuan juga. Subhanallahil azim. Lalu di surat Al-Ma'arij, ya kan? Jadi yang disebut tangga-tangga ini pula. Jadi bantuan membuka informasi ketika orang sudah terbuka mendapat informasi, maka itu sangat berarti untuk mengambil langkah-langkah yang bagus. Nah, surat Nuh, ya kan, alaihi salatu wassalam. Jadi luar biasa dengan apa namanya komunikasi Nabiullah Nuh yang sangat komprehensif. Inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'autuhum. Makanya mendapatkan pertolongan Allah. Jadi berdakwah 600 tahun, berkomunikasi 600 tahun, tidak ada hasil kecuali kecuali pelecehan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka melihat itu dan kemudian jadi menurunkan bah yang besar dan Allah menolong, ya kan, membantu Nabiullah Nuh alaihi salatu wasallam, termasuk jin, surat Al-Jin, ya kan, luar biasa. Jadi makhluk gaib, ya, ini juga ada masuk di dalam ammal qasituna fakanu li jahannama hadaba wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jadi jin yang katanya makhluk gaib bisa indah, tidak berdaya apa-apa, harus mendapatkan bantuan dan pertolongan Allah. Surat Al-Muzammil dan Al-Muddathir yang berselimut, ya kan. Jadi berselimut itu menunjukkan orang yang sakit atau orang yang ketakutan atau orang yang dalam kondisi tertentu. Makanya berselimut, Al-Muddathir, qum fa'anzir, ya kan, qumil laila illa qalila, ya kan. Jadi ini juga terkait dengan bantuan informasi, kemudian bantuan ruhani. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, ya kan. Jadi seperti itu tentang kiamat, apalagi kiamat ini binasanya segala sesuatu yang ada. Maka kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, ada tanda-tanda kiamat, ya kan. Dan itu sebelum jadi setelah Al-Muddathir dan Al-Muzammil. Bahkan kalau dikatakan lockdown itu adalah orang yang berselimut, lockdown itu adalah orang yang Muddathir, maka disuruh jadi bangkit untuk melakukan sesuatu, ya kan, meskipun tetap dalam koridor ikhtiar penjagaan yang baik. Nah, itu akan rusak semuanya dengan kiamat itu dan orang mengalaminya. Gitu tanda-tanda kiamat bagi yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu butuh syafaat, butuh bantuan, butuh pertolongan yang luar biasa, termasuk menenangkan hati. Menenangkan hati itu di hari-hari yang sangat banyak jadi kredit dan masalah, itu bantuan yang besar itu adalah menenangkan hati, menghibur hati. Surat Al-Insan atau Ad-Dahr, masa atau manusia, Masya Allah, ya kan. Jadi orang ketika tidak mengetahui hakikat dirinya, ya kan, yang sebetulnya adalah dengan yang lainnya itu sama dan bukan siapa-siapa, kemudian jadi merasa hebat, padahal tidak lain lam yakun syai'an madhkura. Jadi manusia tidaklah sesuatu yang bisa disebut, ya kan, kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang hina, ya, dan seterusnya. Itu pun masih ada yang jadi ingkar, syakiran apa namanya, imma syakiran atau kafur, ya kan.
amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Ada yang kufur, ya kan, ada yang nurut, ada yang bersyukur, dan kemudian yang lainnya. Terakhir dari surat Al-Mursalat, jadi baik angin yang diutus oleh Allah atau malaikat yang diutus oleh Allah, ya kan, yang dahsyat, yang kencang dan seterusnya, ya. Kalau itu semuanya menjadi pasukan Allah, maka tidak ada yang bisa membentengi, tidak ada. Maka jadi kita butuh bantuan, butuh syafaat, butuh ta'yid, butuh lingkaran, butuh orang. Dan ketika kita melakukan seperti ini pun juga butuh jadi bantuan mengoperasikan, memutu, mengini dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks keilmuan sih bantuan itu tentu ada dua skala besar, yaitu bantuan yang dilakukan oleh antar sesama dan antar makhluk Allah, ya kan, yang dibolehkan oleh syariah, maka itu tidak ada masalah. Bantuan yang tidak bisa dilakukan kecuali kepada oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saling tolong menolong, bantu membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu adalah ciri khas kehidupan yang baik, ya kan. Tapi kalau sudah masuk di dalam masalah akidah dan keimanan, minta bantuan yang hanya kepada Allah, kemudian dilakukan oleh jin atau apa, maka nanti ada wilayah namanya wilayah syirik namanya, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan jadi tidak semua bentuk bantuan atau apa itu terlarang, tidak, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tergantung yang tadi ya. Seperti kita selalu jadi WA, nah ini dan seterusnya, itu juga bagian dari informasi, bagian dari bantuan juga gitu. Karena dengan take and give, saling memberikan informasi, maka menyadarkan, memperluas cakrawala dan mendapatkan alur yang baik di dalam kehidupan, setidaknya dalam poin tertentu dan di era yang terbatas, meskipun nanti bisa juga berubah. Ya, saya kira itu yang disampaikan hari ini. Semoga semuanya mengalami bahwa butuh orang lain, butuh yang terdekat, butuh ini pada benda atau barang. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.